たとえ忍術や幻術は使えなくても立派な忍者になれることを証明したいんです。それが僕の全てです。 Rock Lee, seorang shinobi yang lahir tanpa bakat. Dia tidak bisa menggunakan ninjutsu, tidak bisa memakai genjutsu. Dan karena itu dia terus direndahkan. Teman-temannya di akademi menganggap dia tidak akan pernah menjadi shinobi sejati. Di dunia ninja, bakat adalah segalanya. Lee tumbuh di lingkungan yang dipenuhi orang-orang jenius. Mereka yang berasal dari klan besar yang mewarisi kekuatan turun-temurun. Tapi Rock Lee, dia bukan siapa-siapa, tidak punya keistimewaan, tidak punya garis keturunan spesial. Dunia ini, bagi Lee, terasa sangat tidak adil. Sampai akhirnya, dia bertemu seseorang, pertemuan dengan Gai Sensei. Satu-satunya orang yang percaya padanya, guru yang melihat potensi dalam diri Lee, yang bahkan Lee sendiri belum melihat. Gai melihat dirinya dalam Liden sejak saat itu. Ia menjadikan Lee sebagai misi hidupnya. Mimpinya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk menjadikan Lee seorang ninja hebat. Pertemuan itu mengubah segalanya. Rock Lee menemukan arah. Ia menemukan filosofi hidup, bahwa kerja keras bisa mengalahkan bakat. Filosofi Rock Lee sederhana tapi kuat. Jika aku tidak bisa melakukan 200 push-up, aku akan melakukan 200 sit-up. Jika aku tidak bisa menyelesaikan itu, aku akan menendang pohon 200 kali. Dan terus seperti itu. Lee hidup dengan aturan keras yang ia buat sendiri. Disiplin, semangat, dan pengorbanan. Ia percaya bahwa kerja keras yang konsisten akan membawanya menuju mimpi. Dan kita akan menyelami filosofi itu dalam video ini. Tentang bagaimana hidup tanpa bakat bukan akhir dari segalanya. Pertama kalinya, kita melihat kemampuan Lee. Sebenarnya adalah saat ia menantang Uchiha Sasuke. Dengan penuh percaya diri, ia menyebut dirinya sebagai genin terkuat. Meskipun kita tahu, itu hanya siasat. Karena Lee tahu, genin terkuat sebenarnya adalah Neji dari klan Hyuga. Rekan satu tim sekaligus rivalnya. Namun yang ingin dibuktikan Lee bukan soal siapa yang paling kuat, tapi apakah dia yang tidak punya bakat bisa mengalahkan keturunan klan elit seperti Uchiha? Dan saat itu, bahkan Sharingan Sasuke tidak bisa mengikuti kecepatannya. Tapi momen yang paling menggetarkan hati kita semua datang saat Rock Lee bertarung lawan Gaara di ujian Chunin. Satu pihak adalah monster berbakat dengan pertahanan absolut. Yang satu lagi adalah bocah tanpa bakat yang hanya bersandar pada kerja keras. Dan ketika Lee melepaskan pemberat di kakinya, kita semua terdiam. Pemberat itu jatuh dan menghancurkan lantai. Tiba-tiba, segalanya berubah. Kecepatan Lee melampaui logika. Dia mulai menembus pertahanan Gaara. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan siapapun sebelumnya. Dia membuka gerbang keempat dan bahkan membuat Kakashi terkejut. Saat ia membuka gerbang kelima, dia rela mempertaruhkan hidupnya demi membuktikan bahwa ia pantas disebut ninja. Dan ketika tubuhnya hancur, kakinya remuk, matanya nyaris tertutup, dia tetap berdiri, tidak menyerah. Dan walaupun dia kalah, kita tidak melihat kekalahan. Kita melihat kemenangan mental. Kita melihat harga dari mimpi. Kenapa pertarungan itu begitu disukai? Karena Lee adalah cerminan dari kita semua. Kita pernah merasa tidak cukup hebat, tidak cukup pintar, tidak cukup berbakat. Dan Rock Lee menunjukkan bahwa meskipun dunia tidak adil, kita masih bisa melawan. Kita masih bisa punya tempat, asal kita tidak menyerah. Tapi hidup tidak selalu memberi balasan yang indah. Di episode 98, Tsunade menyatakan bahwa Rock Lee mungkin tidak bisa menjadi ninja lagi. Operasi berisiko tinggi. Peluang selamat hanya 50%. Dan jika gagal, dia akan mati. Untuk pertama kalinya, Rock Lee tampak hancur, tidak bertarik untuk berlatih. Ia berjalan seperti mayat hidup. Mimpi satu-satunya yang ia miliki dikatakan harus ia lepaskan. Dan untuk kedua kalinya, ia mempertanyakan, apakah kerja keras akan membuahkan hasil? Rock Lee adalah simbol kelemahan manusia. Dia butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai kecepatan yang Sasuke dapatkan hanya dalam 1 bulan. Kenyataan memang kejam. Dan kita yang pernah berada di posisi itu paham rasa frustasinya. Tapi dari semua kekurangan itu,
Dia punya satu keberuntungan terbesar. Guy Sensei, saat semua orang menyuruhnya berhenti, Guy berkata, "Kalau kamu kehilangan mimpimu, maka kamu akan menderita lebih dari apapun." Dan lebih dari itu, Guy rela mati bersamanya. Guy Sensei bukan hanya guru, dia adalah pahlawan, ayah, dan inspirasi hidup Rock Lee. Rock Lee meniru segala hal dari gurunya. Semangat, disiplin, bahkan gaya berpakaian anehnya. Karena Guy adalah satu-satunya orang yang tidak pernah menyerah padanya. Bahkan saat dunia berkata tidak mungkin, Guy berkata, "Kita akan melakukannya bersama." Di Naruto Shippuden episode 451. Saat semua orang terjebak dalam Mugen Tsukuyomi, kita melihat mimpi Rock Lee. Di sana, ia mengalahkan Naruto, mengalahkan Neji, dan membuat Sakura jatuh cinta padanya. Lucu, tidak? Ini menyedihkan, karena di alam bawah sadarnya, Rock Lee tahu ada hal-hal yang tidak akan bisa ia capai. Namun ia tetap mengejarnya. Karena itulah, manusia, Rock Lee bukan ninja terkuat, bukan yang paling berbakat. Tapi dia adalah simbol dari sesuatu yang lebih penting. Tekad, semangat, dan keberanian untuk terus berjalan. Dia tidak mengeluh, tidak menyalahkan dunia, tidak membenci mereka yang lebih unggul. Dia hanya terus berusaha dan bertarung. Dan karena itu kita menyukainya. Karena itu kita menghormatinya. Karena itu kita ingin menjadi skuad dia. Dari Rock Lee kita belajar bahwa kita harus percaya pada mimpi kita tanpa mengeluh dari mana kita lahir atau seberapa berbakat kita. Rock Lee memberitahu kita, selagi kita bekerja keras, disiplin, dan komitmen, mimpi itu akan tercapai.